Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Shalom, selamat malam. Kita akan bersama-sama pada malam hari ini, kita akan beribadah keluarga. Kita akan beribadah keluarga di rumah kita masing-masing di dalam kondisi pandemi COVID-19. Mari kita memulai ibadah keluarga hari ini. Kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selamanya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus ada pada kita sekalian. Amin. Mari kita mengawali ibadah keluarga pada malam hari ini dengan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kam kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa,
Mari kita berdoa menyerahkan ibadah keluarga ke dalam tangan Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kudus, Allah yang kekal. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan senantiasa menguatkan kami, dan Tuhan senantiasa melindungi kami. Terlebih, Tuhan juga memberikan nafas hidup bagi kami. Kami menyadari Bapa bahwa di dalam kehidupan kami, melalui tutur kata kami, perilaku kami masih melakukan banyak kesalahan yang kami lakukan terhadap keluarga kami, orang-orang yang terkasih di lingkungan kami, terlebih kepadamu. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa yang telah kami lakukan, sehingga kami layak masuk ke dalam hadirat-Mu. Malam hari ini Tuhan, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, tidak menyurutkan kami untuk bersama-sama memuji, memuliakan, dan membangun ibadah keluarga. Kami lakukan dari rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap bersemangat karena Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan ibadah keluarga pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan kita bersama-sama memuji dari Kidung Pasaman Kristen nomor 141, Gesang Dados Kidung. Sumaos kring pangeran, wit senyosak langkung agung, maringken kaslametan, ing kabegjan wasang soro, tansah memuji Gusti, srana kamursitan nyoto, krana Mari kita berdoa memohon terang untuk menerima firman Tuhan.
Kembali kami datang kepadamu pada malam ini Tuhan. Di tengah-tengah kami membangun ibadah keluarga, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, buka hati kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu, terlebih kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi terang dan garam di sekitar kami. Mampukan Tuhan kami untuk melakukan kehendak firman di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati kami yang mendengarkan ini Tuhan. Berkati kami, berkati yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga semuanya hanyalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini ya Bapa yang menjadi seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Yang demikian isi firman-Nya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Ayat nats pada malam hari ini terdapat dalam Lukas 1 ayat yang ke-54. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya. Berbahagialah kepada semua orang yang sudah mendengarkan, terlebih melakukan kehendak Tuhan melalui firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pada malam hari ini ibadah keluarga mengambil tema berjaga-jaga dengan berinisiatif memulai langkah baik. Hidup kadang menghadapkan kita dengan situasi yang sulit, seperti yang dialami Maria. Dalam konteks agama dan sosialnya pada waktu itu, dan juga pada saat ini, apa yang dihadapi Maria dengan kondisi diberitakan bahwa ia hamil sebelum nikah, bukan saja membuatnya tidak nyaman, namun juga membawanya pada mara bahaya. Tetapi yang menarik, Maria menghadapi semuanya itu dalam konteks panggilannya, bahwa
Ia adalah umat Tuhan. Jadi panggilan Tuhan pun kadang bisa menghadapkan kita pada situasi yang sulit seperti yang dialami Maria. Jemaat yang terkasih, waktu semakin dekat. Natal akan kita raih. Dan Natal tahun ini menghadapkan kita pada situasi yang sulit. Sepi, karena tidak ada perayaan secara fisik. Tidak ada seremonial, dan mungkin membosankan. Karena tidak bisa melakukan sesuatu hal dengan bebas. Semuanya serba diatur. Dan yang lebih adalah kita dipaksa menjaga jarak dengan orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang sering kita bertemu di dalam bergereja. Ini adalah Natal yang pertama bagi kita di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Di mana kita merayakan Natal tanpa kehadiran orang-orang yang terkasih. Mungkin Anda juga sedang di dalam pergumulan berat. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dalam kondisi saat ini? Bagaimana kita bisa bergembira karena kondisi saat ini? Kata kuncinya adalah iman. Mari kita perhatikan ungkapan Maria. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Terdapat pada Lukas 1 ayat yang ke-47. Maria memuliakan Tuhan. Ia bergembira bukan karena situasi hidupnya yang sulit, tetapi karena imannya bahwa Allah adalah juru selamatnya. Pada Natal saat ini, Natal di masa pandemi COVID-19 adalah situasi yang sulit, yang serba tidak menentu, di mana kebijakan-kebijakan kita, kebijakan-kebijakan dalam bergereja selalu mengikuti kondisi kesehatan yang terjadi di dalam masyarakat. Kita mengalami di mana bulan-bulan pertama kita tidak ada ibadah secara fisik. Kita begitu rindu akan bertemu dengan saudara-saudara seiman. Kita rindu untuk memuliakan Tuhan bersama-sama. Tetapi di sana Tuhan memberikan jawaban. Kita bisa beribadah secara online. Kemudian Tuhan menjawab kembali, kita bisa beribadah secara fisik bersama-sama, tetapi kita juga mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan saat ini pun kita memulai lagi ibadah secara online. Kondisi ini sangat membuat kita bisa menjadi tidak nyaman karena kita dibuat bimbang. Tetapi jangan sampai situasi pandemi COVID-19 merampas sukacita kita. Kita menjadi takabur, terlena, terlebih tidak bijaksana di dalam bertindak. Kita tidak peduli hanya karena ingin merayakan Natal atau beribadah. Dalam Amsal 23 ayat yang ketiga dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka,
bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Disebutkan 2 kali di dalam Amsal yang ke-27, ayat yang ke-12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Seperti tema kita pada hari ini, mari kita menjadi orang yang bijak di dalam melakukan segala sesuatu, di dalam menyambut Natal saat ini. Kita mau mendengarkan anjuran-anjuran pemerintah di dalam melakukan pembatasan sosial dan selalu melakukan hidup sehat. Kita juga mendengarkan arahan-arahan jemaat untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Dalam iman peristiwa Natal saat ini, kita harus meyakini bahwa Allah mengajarkan kepada kita bahwa merayakan Natal bisa dilaksanakan dalam situasi apapun. Perayaan Natal sudah teruji di dalam segala hal. Di masa perang, di masa kelaparan, di masa sukacita, Natal tetap dirayakan. Saat ini kita juga tidak boleh kalah di dalam merayakan Natal di dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita harus optimis bahwa Allah akan memberikan jawaban kepada kita. Kita harus menjadi bijak. Dan kita tahu Allah selalu menyertai kita. Allah yang mengerti akan pergumulan kita, yang ikut bersama kita menghadapi berbagai pergumulan hidup kita. Mari kita meneladani Maria dengan tetap memuliakan Tuhan di saat ia berada dalam kondisi yang tidak seperti biasanya, dan bergembira karena Maria yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan, dan Maria meyakini akan juru selamatnya. Mari kita membawa berita sukacita Natal ini kepada siapapun yang sedang menghadapi pergumulan hidupnya, yang sedang menghadapi musibah di dalam pandemi COVID-19, bahwa Allah senantiasa menyertai mereka. Ingatlah bahwa Allah selalu hadir di dalam hidup kita. Sukacita Natal senantiasa hadir di masa penantian kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Pasaman Kristen nomor 145, Nunggil Kalian Gusti. Langkung tentrem arah
Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini dengan kita berdoa syafaat sekaligus menerima berkat. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu pada malam hari ini di akhir ibadah keluarga. Kami berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami semuanya. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, di mana mereka saat ini Tuhan bekerja tiada henti di dalam membuat kebijakan-kebijakan, melakukan kebijakan-kebijakan tersebut sehingga rakyat Indonesia hidup lebih baik. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, para pemimpin bangsa kami senantiasa mencurahkan perhatian, mencurahkan tenaga untuk yang terbaik, untuk kesehatan bangsa ini. Oleh sebab itu Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin kami. Jikalau mereka melakukan kesalahan di dalam bertindak, di dalam berpikir, kiranya Tuhan mengingatkan. Tuhan berkati mereka bersama keluarga mereka, baik kesehatan maupun kehidupannya. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan hidup dengan ragam perbedaan, tetapi tidak menyurutkan kami Tuhan untuk bersatu di dalam perbedaan tersebut. Berkati kami untuk selalu tolong-menolong, bahu-membahu, menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bisa menjadi teladan, sekaligus bangsa yang selalu menjalankan perintah Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk kami di dalam berjemaat, khususnya di jemaat Turen. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta sekeluarga, para penotoa diaken, ketua KRW, badan-badan pembantu, juga panitia-panitia yang lainnya. Terlebih kami berdoa untuk para jemaat beserta keluarga. Kiranya kami senantiasa saling mengasihi, saling menolong, saling menguatkan, terlebih kami saling mengampuni. Kami serahkan program-program gereja Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, sehingga kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami program-program tersebut hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam kondisi pandemi 19 ini Tuhan, COVID-19, kami berdoa untuk bisa melaksanakan program-program ini dengan keterbatasan yang kami miliki, tetapi tidak menyurutkan semangat kami untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat yang saat ini sedang sakit, baik itu terpapar COVID-19 maupun sakit yang lainnya, baik yang dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan memberikan penyembuhan, Tuhan memberikan pemulihan, sehingga kami bersama-sama bisa kembali memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang mendampingi, menyertai. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, rezeki. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk anak-anak jemaat yang saat ini sedang bersekolah, baik itu mungkin yang sudah tatap muka maupun yang masih di sekolah di rumah masing-masing. Secara khusus kami bersyukur kepadamu Bapa, bahwa Tuhan menjadikan kami orang tua menjadi guru bagi anak-anak kami. Berikan kekuatan kepada kami sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami ketika mendampingi mereka sedang sekolah di rumah. Dan anak-anak kami Tuhan selalu bertanggung jawab dengan tugas dan
tugas sekolah yang mereka terima di rumah masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami sediakan. Kami serahkan ke dalam Tuhan. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan ini Tuhan kuduskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami undur dari ibadah keluarga secara virtual ini masing-masing. Kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa. Ini ya Bapa yang menjadi seru doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya damai kasih karunia Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kami selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, jemaat sekalian, ibadah keluarga malam hari ini sudah selesai. Sampai bertemu di lain kesempatan. Amin.